Segini, kita sudah punya nih website resmi pemerintah covid19.go.id, benar ya kalau tidak salah. Lalu BIG juga membuat covid19.big.go.id. Kenapa harus ada dua gitu? Kenapa nggak jadiin satu aja dalam satu website utama sehingga masyarakat tidak terpecah-pecah? Valid atau tidak? Valid atau tidak? Karena kan tidak dinamis banget ya. Iya. Bisa saja Mas Akbar hari ini miskin, tiba-tiba minggu depan miskin banget. Jatuh banget. Jatuh di bawah. Jadi data kita bisa dipercaya atau tidak, Mas? Percaya. Oh. Masa nggak dipercaya? Kalau nggak dipercaya, Halo semua, ketemu lagi di Q&A Big Talk edisi kedua setelah new normal. Di tatanan normal baru katanya ya. Kemarin kita sudah bertanya-tanya ngobrolin masalah bagaimana penanganan COVID-19 di Badan Informasi Geospasial. Nah, di edisi sekarang atau episode sekarang kita akan ngobrolin tentang bagaimana BIG berhadapan dengan COVID-19. Menjalankan tugasnya dalam rangka berpartisipasi untuk mengatasi atau menangani pandemi COVID-19 secara nasional. Dan sudah ada banyak pertanyaan, dan kali ini yang menjawab pertanyaan adalah sudah ada di sebelah saya Bapak Ferrari Pinem. Beliau adalah Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim Badan Informasi Geospasial. Sudah ngartis juga, ya. Sudah masuk koran di mana-mana, sudah jadi narasumber di beberapa koran nasional tentang masalah penanganan bencana dan sebagainya. Nah, Mas Ferrari, saya panggil Mas aja ya. Ini kedua kali nih kita ketemu nih. Pertama kali ketemu ngomongin bencana longsor, sekarang ngomongin COVID. Ngomongin Mas Ferrari emang bahaya. Ngomongin hal-hal gak asik-asik. Hal yang ngeri-ngeri aja ini. Oke, Mas Ferrari, jadi gini, kemarin kita sudah mengeluarkan pertanyaan buat sesi Q&A di Instagram Badan Informasi Geospasial. Sudah ada ribuan pertanyaan, tapi kami sudah milih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab relate dengan tema kita pada edisi hari ini atau episode kali ini adalah yaitu bagaimana BIG menangani COVID-19. Dalam konteks ini, konteksnya tentu pemetaan ya, bagaimana BIG berpartisipasi BIG dalam pemetaan terkait dengan COVID-19 di Indonesia ini. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Instagram Badan Informasi Geospasial, tapi saya mau nanya dulu nih ke Mas Ferrari sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman. Mas, gimana Mas? Aman rasanya karantina mandiri atau bagaimana perasaan Mas Ferrari? WFH atau gimana gitu? Coba ceritain Mas. Ya. Bagi saya secara pribadi, work from home ini sebenarnya salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran sebenarnya. Jadi cukup sebenarnya efektivitasnya bisa mungkin kita rasakan ketika 2 bulan pertama kemarin laju penyebaran kan dapat tertekan seperti itu. Benar. Nah sebenarnya saya berharap sebenarnya WFH ini kebijakannya bisa diteruskan. Meskipun sekarang sudah ada kebijakan WFO juga, begitu ya. WFO, WFH dibagi porsi-porsinya, jadi semacam pelonggaran tapi sifatnya proporsional. Nah ini cukup menarik bagaimana kemudian dalam manajemen perkantoran ini ada hal yang berubah, yang dari dulunya kita benar-benar full di kantor, sekarang kita bekerja sebagian di rumah, kadang sebagian di kantor. Tapi saya berharap sebenarnya itu tidak mengurangi efektivitas dari para pekerja ya. Kita berharap meskipun pekerjaan ini dibagi dua, ada WFO dan WFH, tapi indikator-indikator atau target-target yang dicapai atau sasaran-sasaran program dalam kelembagaan atau tugas kita itu dapat tercapai juga dengan baik. Nah, ini tinggal bagaimana mensiasatinya saja. Iya, tapi bisa kan ternyata? Ternyata bisa ya. Enak kerja di rumah atau di kantor? Jangan-jangan nanti malah yang saya takutin penerimaan PNS bisa berkurang. Iya. Buat apa PNS? CPNS tidak perlu kau ya. Kami tidak butuh CPNS lagi. Gak bercanda ya. Oke, Mas, kita masuk ke tugas BIG nih dalam menangani COVID. Ada pertanyaan dari Rizky Paranto, @rizkyparanto. Apa kendala BIG dalam membuat analisis spasial untuk COVID? BIG mengeluarkan suatu pemodelan spasial di website COVID-19, benar ya Mas ya? @big.go.id. Jadi kita mengeluarkan pemodelan spasial di website tersebut
Nah ini sudah banyak yang buka tuh, banyak yang akses. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Satunya dari Rizky Paranto, apa kendala BIG dalam membuat analisis spasial untuk COVID? Teknik membuat peta apa yang digunakan BIG dalam pembuatan peta sebaran COVID? Langsung ngobrolin teknis. Saya bingung. Ya. Gimana Mas? Kalau dibilang kendala mungkin tidak terlampau banyak kendala yang secara signifikan kita temui. Karena saya melihat data, informasi dari gugus tugas itu juga disampaikan dengan clear gitu. Nah, sekarang bagaimana kemudian data-data yang disampaikan tersebut dapat kita olah, terutama dalam rangka mendukung penanggulangan COVID-19 ini. Nah, ada banyak pendekatan model yang bisa kita pakai sebenarnya dengan memanfaatkan data tersebut, khususnya dalam melihat konteks keuangan ya. Sebagai contoh misalnya kita ingin tahu laju penyebaran itu seperti apa, kemudian bagaimana kapasitas kesehatan kita, kemudian apakah setiap wilayah tersebut sudah terjangkau dari sisi fasilitas kesehatan, kemudian bagaimana aksesibilitasnya. Hal-hal seperti itu kan berbicara dalam konteks keuangan. Nah, jadi saya pikir data dan informasi itu cukup clear disampaikan oleh pemerintah. Nah, kemudian kita tinggal mengeksekusi dengan mulai pendekatan apa untuk kemudian dimanfaatkan dalam rangka kajian-kajian spasial untuk penanggulangan COVID. Nah, isunya kan sebenarnya ini cukup banyak berkembang ya. Kalau kita perhatikan dari periode pertama itu lebih kepada misalnya men-tracing suspek. Kemudian setelah itu ada kebijakan untuk melakukan PSBB. Nah, kemudian ada persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam PSBB tersebut. Nah, itu juga kadang ada beberapa data indikator berbasis spasial. Nah, sekarang menuju new normal. Nah, ini tahapan-tahapannya ini cukup dinamis ya. Tahapan-tahapan kebutuhan data dan informasinya itu cukup dinamis, sehingga kita tinggal menjawab isu itu saja. Hari ini apa kebutuhannya? Nanti next apa lagi nih kebutuhannya? Nah, disitulah kita kendalanya lebih ke arah pendekatan apa yang kita gunakan untuk menjawab isu tersebut. Nah, itu aja sih sebenarnya. Saya juga jadi bertanya-tanya, kenapa pemodelan spasial, maksudnya gini, kita sudah punya nih COVID website resmi pemerintah, covid19.go.id, benar ya kalau tidak salah. Lalu BIG juga membuat covid19.big.go.id. Apa isi dari, apa perbedaan konten? Kenapa harus ada dua gitu? Kenapa nggak jadiin satu aja dalam satu website utama sehingga masyarakat tidak terpecah-pecah gitu, Mas, untuk cari informasinya? Kalau saya melihatnya begini, jadi gugus tugas penanganan COVID ini kan dibentuk dalam rangka mengkoordinasi kelembagaan, ya kan? Benar. Nah, setiap kementerian lembaga dia memiliki tugas fungsi tersendiri. Nah, saya yakin data yang disampaikan oleh gugus tugas COVID itu tidak akan mungkin bisa menyentuh seluruh sektor yang ada. Tugas kementerian lembaga lah yang nantinya mungkin bisa mensupport. Jadi di sini koordinasi kementerian lembaganya. Sebagai contoh, ya tentunya BIG punya tugas dan fungsi kelembagaan untuk berbicara masalah spasial. Nah, di sini kita dukung konteks spasial dalam rangka penanggulangan COVID seperti apa, dan ini bisa menjadi masukan buat teman-teman yang ada di tugas gugus COVID nasional. Nah, mungkin dari sektor Kementerian Sosial bisa lagi konteksnya berbeda dari aspek sosial. Karena ada pertanyaan juga dari satu netizennya ini, yaitu dari mana ya tadi ya? Ada salah satu saya baca, saya lupa tadi ke bawah. Pertanyaan adalah, apa peran BIG dalam gugus tugas nasional? Peran BIG dari gugus tugas nasional dalam konteks ini, maksudnya gini, apakah website yang dibuat atau situs web covid19.go.id itu memang dalam konteks spasialnya di backup sama BIG, atau itu berbeda, tidak di backup? Maksudnya gitu pertanyaan. Di backup ini maksudnya gimana ya? Ya, dia kan peta tuh, Mas. Covid19.go.id kan peta itu. Apakah peta itu pendekatan spasialnya, ketelitiannya semua dari BIG yang membackup itu karena BIG yang berperan dalam konteks pemetaan, atau ya akhirnya mereka cuma ngumpulin data saja, BIG juga ngumpulin masalah pemodelan spasialnya dan lain-lain? Itu saya pikir sudah ada ya jalur-jalurnya ya, karena kan melalui surat keputusan Kepala nomor 21 tahun 2020 kalau nggak salah, tim
pengumpulan dan penyiapan data informasi geospasial tematik disease COVID-19 itu memang bertugas dalam rangka mendukung kajian spasial untuk konteks penanggulangan COVID-19. Kajiannya berarti kajian spasialnya. Kajian spasialnya. Jadi kita dalam rangka mendukung kajian spasialnya untuk penanganan COVID-19-nya. Jadi kalau misalnya di gugus tugas ada yang tadi saya katakan ada data dan informasi, terus BIG bisa berperan apa ini? Nah, terkait data dan informasi ini ya, berperan untuk mengkaji secara konteks spasial. Itu tadi pertanyaan dari @ra.hesang. Ra.hesang. Jadi nanya apa peran BIG dalam gugus tugas nasional COVID-19. Kita backup dalam konteks kajian spasialnya. Pertanyaan lagi selanjutnya dari Baharudin_Alwi. Min, gimana sih cara bikin portal WebGIS COVID supaya bisa di-share ke semua orang secara gratis tanpa masuk akun? Sama prosedur permintaan data course big bagaimana? Kenapa Anda nanyain course? Tidak ada hubungannya, antum muhasabah diri gua kayak gitu. Ya, silakan Mas dijawab Mas, kalau bisa dijawab itu boleh. Kalau penyusunan portal ini kan di BG ini juga ada unit-unit teknisnya ya. Benar. Nah, itu dipegang oleh teman-teman pusat penyebar luasan informasi geospasial. Jadi selama ini mereka membangun sebuah portal yang itu saya pikir sifatnya mungkin bisa dikatakan ini sangat teknis ya. Saya juga kurang bisa menjawab pertanyaan bagaimana menjawab portal ini, tapi nanti coba kita sampaikan lebih detail melalui email ke teman-teman PPIG. Atau cari di Google kali ya. Bagaimana cara membuat portal gitu ya. Menjadi portal ini karena ini bukan kajian spasial. Bukan di ranah konteks. Anda kalau buat portal jangan portal komplek RT Anda ya. Di komplek RT buat semen. Itu portal ini. Ya, tapi ada cara bikin portalnya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara sebenarnya supaya kita bisa nge-share informasi yang ada satu portal. Mungkin saya menangkapnya seperti itu. Jadi kita sudah punya web portal COVID-19, tapi bagaimana nih nge-share? Karena kan kita tahu kalau kita nge-share di portal kan itu pasti berat banget tuh informasinya. Nah, bagaimana sih kita ada tipsnya dari Mas Ferrari untuk membuat portal yang lebih ringan, lebih mungkin Mas Ferrari punya pengetahuan ke arah sana. Terkait ini mungkin sebentar saya coba lihat di sini ya. Mas Ferrari juga lagi googling ya. Bagaimana cara membuat portal yang hemat kuota. Betul. Nah, ini. Jadi pertama itu perlu kita tentukan dulu teknologi apa yang akan digunakan. Teknologinya apa gitu. Kemudian ada banyak software atau seperti API yang framework yang tersedia itu. Nah, tinggal kita pilih nih sesuai dengan framework apa yang mau kita gunakan. API-nya apa? Seperti itu. Nah, kemudian sebagai contoh ya, untuk portal COVID Big ini itu dibangun menggunakan ArcGIS JavaScript API. API ini mungkin banyak digunakan oleh pengembang WebGIS karena ketersediaan dokumentasi. Jadi sudah ada template-template yang bisa dimanfaatkan. Jadi tinggal dimasukin aja data-datanya. Sudah ada template-template. Jadi sebenarnya sudah cukup. Jadi portalnya sebenarnya sudah ada, tinggal dipakai. Mau portalnya silakan cari di Google, di Yahoo lah atau dimanapun silakan cari. Tinggal cari web yang free-nya atau yang open source-nya, tinggal dimasukin aja sebenarnya. Sederhana itu ya. Untuk mencari data course, silahkan buat Baharudin untuk langsung kontak ke email @info@big.go.id. Silahkan curahkan permintaan kalian apa saja di situ. Nanti admin akan menjawab bisa atau tidaknya. Pertanyaan selanjutnya Mas. Dari @alfian_mstkim. Ingin tahu sekali analisis spasial yang telah dilakukan BIG. Yang pertanyaan selama ini dipublish, apakah ada publikasi terkait perhitungannya, parameter apa yang digunakan, weighting dan scoringnya. Saya sangat ingin melakukan analisis spasial tersebut di daerah saya sendiri. Terima kasih. Oh iya, kita cuma di kajiannya kalau nggak salah cuma masih di Jakarta ya, belum nasional ya. Menarik ini, Mas Alfian kalau ingin membuat andaikan ada Mas Alfian yang lain-lainnya. Banyak, setiap provinsi ada gitu kali. Setiap provinsi ada itu. Cukup. Gimana Mas? Jadi kami
terkait dengan jadi gini, ada beberapa kajian spasial yang kami lakukan. Pertama itu misalnya untuk melihat distribusi sebaran. Nah, itu beberapa teknik yang kita gunakan seperti misalnya analisa heat map. Nah, analisa heat map ini untuk melihat seberapa luas jangkauan penyebaran di setiap wilayah begitu. Kemudian ada juga analisa cluster hotspot. Nah, ini untuk melihat polanya. Pola penyebarannya seperti apa, apakah dia mengumpul, menyebar, atau acak. Kemudian bagaimana trennya dari hari ke hari, apakah ada perubahan pola. Nah, ini penting, menarik sebagai masukan juga buat pemerintah nantinya dalam mengambil kebijakan, terutama misalnya untuk melakukan testing, di mana prosentase testing yang harus diperkuat di wilayah mana berdasarkan pola tersebut. Ada juga misalnya analisa standar deviation elite SDA. Nah, itu juga merupakan kajian untuk melihat arah pergerakan penyebarannya, potensi penyebarannya kemana, seperti apa. Nah, kami juga melakukan kajian pemetaan risiko. Risiko ini cukup komprehensif analisanya, karena selain melihat penyebaran tadi, kita juga menghitung nilai kapasitas kesehatannya seperti apa, dan juga menghitung faktor-faktor yang rentan itu siapa aja, misalnya dari sisi usia, kemudian penyakit komorbidnya, wilayah-wilayah mana yang memiliki penyakit komorbid yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini adanya peta risiko ini cukup membantu terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan misalnya model yang dikembangkan, parameter apa yang digunakan, itu bisa dilihat di story map-nya covid19.big.go.id. Di situ sudah ada. Jadi Anda bisa lacak seperti misalnya risiko tadi, di situ bisa untuk nilai bahaya kita bisa laju penyebarannya, untuk nilai kerentanan kita lihat usianya, kemudian untuk kapasitas kesehatan kita bisa melihat berapa jumlah ruang isolasinya, terkait dengan ventilatornya berapa. Nah, hal seperti itu dijelaskan di dalam story map-nya COVID-19. Oh, jadi ada ya di covid19.big.go.id itu ada juga. Jadi kalau mau nyari apa saja weighting-nya, apa aja scoring-nya, itu semua ada di situ ya, publikasinya ya. Di story map-nya. Oke. Sip. Jadi tinggal dibuka di covid19.big.go.id ya. Pertanyaan lagi dari Alfianaji terkait pembuatan peta bansos, adakah standar metodologi dari BIG? Nah, ini bansos nih, Mas. Bansos ya. Menarik ini bansos ya. Dari siapa tadi? Alfianaji. Oke, Mas Alfianaji. Jadi untuk bansos, bantuan sosial itu kan memang salah satu salah satu upaya pemerintah kemarin dalam rangka membantu orang-orang yang terdampak seperti itu ya. Nah, tentunya data yang dibutuhkan apa terkait dengan orang yang dibantu. Kalau berbicara orang yang dibantu kan pasti berbicara masalah masalah ekonomi ya, ekonomi RT. Nah, karena berbicara masalah ekonomi RT, sebenarnya ini lebih kepada data identifikasi penduduk miskin sih, pada gitu, penduduk miskin. Jadi di mana saja lokasi sebaran penduduk miskin. Nah, ini biasanya sifatnya by name by address. Jadi kalau nggak by name by address, tentunya dia tidak akan tepat sasaran. BIG membuat standar itu? Nah, saya pikir ini bukan tugas BIG ya. Bukan ke standar ya, bukan tugas juga. Ini lebih kepada validasi dari orang-orang miskin itu kan bukan di BIG. Kemensos ya, ada di teman-teman. Mungkin di teman-teman Kemensos saya juga kurang paham. Nah, itulah yang perlu dilihat kembali data tersebut. Apakah memang valid atau tidak? Karena kan tidak dinamis banget ya. Bisa saja Mas Akbar hari ini miskin, tiba-tiba minggu depan miskin banget. Jatuh banget. Jatuh banget. Jadi, itu harus dirubah kan itu. Nah, ini kan data ini ada di mana? Ada mungkin di teman-teman Kementerian Sosial atau dinas-dinas sosial. Nah, ini yang dari situ aja sih sebenarnya sumber datanya. Oke, kalau prinsipnya secara umum pemetaannya mungkin standarnya sama, standar metodologi sama, cuma ketika ngomong masalah penduduknya atau data khususnya itu data utamanya dalam hal ini adalah penduduk miskinnya misalnya atau penduduk yang terdampak. Nah, ini yang bukan ranahnya BIG. Standarnya ini
mungkin yang kementerian lain. Betul. Dalam konteks ini mungkin Kemensos yang lebih dekat, atau Pemda atau Pemprov. Betul. Pemkot juga, atau Pemkapnya, mungkin seperti itu ya Mas? Ya, seperti itu Mas. Oke, jadi bukan tugas BIK hanya dalam konteks pemetaan dan sudah ada. Oke, lanjutnya adalah dari @iqbal.gm. Teknik sampling apa yang digunakan untuk penentuan peta daerah zona merah? Ini zona merah ya. Merah. Teknik sampling. Jadi gini, penentuan zona merah itu bisa saja setiap pemerintah daerah melakukan proses identifikasi yang berbeda. Ya, benar. Ada peraturan-peraturan daerah yang mungkin dituangkan dalam rangka menentukan zona tadi. Yes. Sebagai misalnya di Provinsi Jawa Barat itu kalau nggak salah ada pergub Jabar nomor berapa saya lupa. Seperti beberapa identifikasinya itu terkait dengan laju penyebaran, laju kematian, laju transmisi. Nah itu ada kalau nggak salah sekitar, saya lupa berapa, 8 atau 9 indikator itu ya. Nah itu yang diterapkan dalam rangka penentuan zona merah. Tapi sekarang ini dalam penentuan kekritisan ada lagi yang dipakai teknik menggunakan indikator epidemiologi. Ya, epidemiologi. Kemudian resiliensi kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian kapasitas kesehatan masyarakat. Nah itu. Jadi tergantung, kalau masalah teknik ini tergantung kebutuhannya sih ya sebenarnya ya kalau saya lihat ya. Jadi apakah kita nanti akan gini penentuan zona itu, tapi yang saya pikir begini Mas, yang paling penting itu jangan sampai ada ketidakharmonisan antara hasil yang dilakukan oleh pusat maupun daerah. Itu jangan sampai seperti itu. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Benar. Jadi teknik itu kalau bisa memang memiliki basis sains yang kuat, kemudian indikatornya terukur dan sama semua, dan menggunakan teknik yang sama semua. Jadi nggak beda-beda, daerah A gunakan ini. Iya, karena kalau gitu nanti ketika di Simles bisa jadi tidak sama begitu. Bisa jadi. Kalau menentukan zona ini banyak teknik dan metode yang bisa dilakukan. Oke. Tapi kita itu tergantung. Sepengetahuan Mas Ferrari, gugus tugas nasional sudah mengeluarkan ini nggak metodologi untuk menentukan zona-zona itu, sepengetahuannya? Ada ya? Jadi itu sudah digunakan berarti? Sudah digunakan. Jadi penentuan zona merah, itu kuning, apa, hijau, seperti itu apa? Sudah ada definisinya. Dan itu kemudian dituangkan di pergub-pergubnya itu? Betul, dan itu peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturannya itu ya, oke. Jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah dari @alnibratanegara. Ya. Cara analisis penyebaran virus COVID-19 dengan mobilitas penduduk. Ya, ini juga teknis sekali ini. Mobilitas penduduk ya. Ada banyak sebenarnya data yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh misalnya data dari Facebook. Ya. Oh, Facebook bisa? Bisa. Mereka kan juga bisa kita gali terkait dengan kan kalau kayak Facebook itu Mas Akbar buat status misalnya, kan terdeteksi di mana, nanti kapan lagi. Nah, atau dari teman-teman Google juga menyediakan laju pergerakan mobilitas penduduk. Kalau masalah di Google juga ada. Iya, ada. Bisa dilihat. Saya tahu itu. Itu yang mungkin bisa kita gunakan. Menggunakan itu. Dan maksudnya gini, sekarang yang dilakukan apakah pihak swasta seperti Google, Facebook, mereka membuka data itu untuk ada beberapa kita juga sudah mengajukan ke Facebook kalau nggak salah untuk permintaan data tersebut mobilitas. Dan yang setahu saya yang sudah melakukan kerjasama itu ada teman-teman CSIS. CSIS itu sama teman-teman UI juga sudah melakukan kerjasama untuk membuka data mobilitas. Nah, kita juga mengarah ke sana. Jadi semua ikut-ikutan ya, semua ikut membuka datanya, berbagi datanya supaya bisa diolah. Saya pikir untuk penanggulangan ini akses data itu harusnya sebisa mungkin lebih terbuka, sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama. Sebanyak-banyaknya bahkan mungkin bisa ya Pak. Oke, yang paling penting nih ada lagi pertanyaan yang sangat rada krusial buat saya. Keongko, sistem updating datanya gimana? Kapan? Ini kan refernya kan data ini kan kita ke gugus tugas ya. Berarti ngikutin gugus tugas ya. Jadi gugus tugas reload, refresh atau dia mengupdate otomatis ya. Otomatis.
Lalu peta COVID sendiri ini Cerita Emo, peta COVID ini sendiri dalam pemerintahan digunakan untuk apa? Apakah berguna untuk mencegahnya? Tadi udah dijawab ya Mas ya? Ya. Kajian spasial. Dan masih di Jakarta, artinya kita butuh teman-teman lain ya. Teman-teman lain kalau mau melakukan kajian spasial silahkan buat. Kita sudah punya story map-nya tadi Mas ya? Story map ya, bagaimana cara mengkajinya. Ikutin aja di situ kali ya. Dan kita akan ada web tutorial tadi. Web tutorial kita menyasar teman-teman daerah, pemerintah daerah untuk membuat kajian sendiri. Membuat apa yang sudah kita buat untuk kemudian dapat diterapkan di pemerintah daerah. Jadi akhirnya semua bergerak, akhirnya terkumpul datanya. Jadi harapan kita seperti itu. Oke, good, bagus sekali. Mahfuz Halansori, bisakah kita memprediksi COVID-19 dengan pemodelan spasial? Prediksi ya, kalau bicara prediksi saya kurang tahu. Bicara spasial ini maksudnya prediksinya seperti apa ya? Kalau secara statistik kan kita bisa ya, bisa ya secara matematikanya, statistiknya bisa. Nah kemudian bagaimana kita mengkonversi itu ke dalam representasi spasial? Saya pikir banyak model juga, seperti misalnya selular automata, kemudian apalagi ada beberapa model yang bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya bisa, tapi tergantung datanya dulu kan. Betul. Kita kan pada prinsipnya kan spasial menggambarkan apa yang data yang sudah ada. Jadi kalau statistiknya mendukung sana, kita juga bisa gambarkan. Saya pikir seperti itu. Oke, selanjutnya dari @irfan Fardani, parameter untuk buat peta tingkat kerawanan COVID apa aja? Di kabupaten kota lain juga mau menyusun, kayak tadi sama ya kayak Mas ya? Ya, yang tadi, yang jadi risiko itu kan disusun oleh apa tadi? Peta bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Jadi untuk penyusunan risiko ini, ya seluruh parameter yang ada di 3 indikator tadi dapat terpenuhi, makanya kita bisa mendapatkan peta risikonya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya @Duinov, selamat malam Min. Oh ini malam-malam nih. Setelah melihat dashboard COVID dari BIG, saya jadi terinspirasi untuk membuat peta kerentanan COVID-19 sebagai tema skripsi saya. Oh, ini buat kepentingan Anda sendiri nih. Namun saya masih kebingungan dengan variabel apa saja yang cocok digunakan dan masih sedikit bingung dengan langkah pembuatannya pakai tools apa saja. Semoga dapat pencerahan. Tadi ya Mas ya, di story mapnya. Jadi silakan oprek-oprek, nah gitu ya Mas kan. Silakan oprek covid19.big.go.id, semua ada di situ. Mau tadi story mapnya seperti apa, kajiannya tuh landasannya menggunakan apa, scoringnya apa, weightingnya seperti apa, semua sudah ada. Gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Oke. Terakhir Mas, saya mahasiswa sains dari @Syahrial Fahmi, mahasiswa sains informasi geografi UPI. Oh dia mahasiswa UPI. Halo UPI. Bagaimana saya bisa magang di BIG? Enggak. Kalau bisa caranya gimana? Antum gimana nanya magang BIG? Enggak apa. Oh, gimana ngomongin COVID-19 ya? Kenapa jadi nanyain masalah magang? Itu kesempatan Mas. Jadi ada pertanyaan. Magang online ya. Magang online. Zaman sekarang bisa jadi magang online bisa ini normal. Oke, Mas, ini tadi pertanyaan terakhir sebenarnya sebelum karena sudah habis juga pertanyaannya. Pertanyaan terakhirnya adalah banyak juga pertanyaannya ya. Banyak ternyata, dan bukti bahwa sebenarnya banyak yang penasaran dengan dengan bagaimana BIG menang COVID-19. Sebenarnya kalau dilihat, kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube BIG sebelum ini ada webinar tentang COVID-19 ya, bagaimana COVID-19 dan sektor Indonesia. Di situ semua juga dijelaskan, ada Bappenas juga berbicara di situ. Silahkan dilihat juga di situ di 2 video sebelumnya atau 3 video sebelumnya. Bisa dilihat di situ ada kita ngobrol tentang masalah COVID-19 dan satu data Indonesia. Semua dioprek di situ. Silakan pengen tahu seperti apa, silakan lihat videonya. Nah, Mas Ferrari, terakhir pertanyaan saya, apa sih pesan-pesan Mas Ferrari? Apa sih harapannya juga terkait masalah COVID-19 ini di Indonesia ini? Ya. Harapan saya ya tentunya ininya COVID ini berakhir. Iya. Tapi bagaimana kita bisa ini berakhir dengan cepat? Tentunya COVID ini harus kita tanggulangi secara bersama. Intinya secara bersama. Kenapa? Program yang sudah dijalankan atau yang sudah dibuat itu tidak akan bisa berhasil kalau hanya sepihak sifatnya. Jadi harus bersama-sama kita taat dengan protokol kesehatan, taat dengan anjuran pemerintah, taat dengan sesuatu yang kalau misalnya kita rasa itu tidak penting untuk kita keluar rumah, ya stay di rumah gitu.
Jadi hal seperti ini perlu kita kita perlu tanamkan di dalam diri kita agar kita semakin sadar bahwa ini suatu hal yang serius. Kita nggak bisa main-main begitu. Kita nggak bisa main-main terkait dengan bencana COVID ini. Jadi saya berharap untuk seluruh masyarakat Indonesia agar kita bersama-sama menanggulanginya dengan cara mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah, dan juga saya yakin kalau kita punya kedisiplinan yang tinggi, COVID ini kita dapat lawan. Oke. Itu aja. Sip, mantap. Terima kasih, pertanyaan semua sudah dijawab. Nanti kita ketemu lagi di Big Talk selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Ada keluh kesah, silahkan di kolom komentar video ini. Mau apapun silahkan, kami bacakan juga. Kalau ada yang bisa jawab, kami jawab juga. Nanti juga di Instagram @infogeospasial juga akan ada Q&A dengan tema yang lain. Silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan temanya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kita bacakan untuk dijawab oleh narasumbernya. Terima kasih Mas Ferrari. Dadah semua, dadah. Jadi data kita bisa dipercaya atau tidak, Mas? Percaya. Masa nggak dipercaya? Kalau nggak dipercaya, Mas, saya bisa bilang nanti.